Halo guys, kembali lagi di Scary Reviews. Bagi kamu yang belum menonton ataupun lupa dengan cerita A Quiet Place yang pertama, kali ini kita akan menceritakan filmnya secara lengkap, agar kamu tidak kebingungan saat menonton part keduanya nanti. Di video sebelumnya, kita sudah mengupas trailer dari film A Quiet Place Part 2 yang akan dirilis di 20 Maret 2020. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya juga ya guys, agar channel ini bisa maju lebih baik lagi ke depannya. Cerita dimulai dari hari ke-89 pada tahun 2020, setelah sebagian besar populasi manusia dan hewan di bumi telah dimusnahkan oleh makhluk aneh yang tidak diketahui asal keberadaannya. Makhluk tersebut tidak dapat melihat, namun dia memiliki pendengaran yang hipersensitif. Dan di hari ke-89 ini, diperlihatkan sebuah keluarga yang masih bertahan hidup. Terlihat mereka sedang mencari perbekalan di sebuah toko yang tak berpenghuni. Keluarga itu terdiri dari suami istri, Lee dan Evelyn Ebert, dan ketiga anak mereka, Regan, Marcus, dan Beau Ebert. Terlihat Evelyn sedang mencari obat untuk Marcus yang sedang sakit. Dia terlihat hati-hati dengan pergerakannya, agar tidak menimbulkan suara apapun. Lalu terlihat Beau yang berusaha mengambil sebuah mainan pesawat yang menggunakan baterai. Beau yang tidak sampai malah menjatuhkan pesawat tersebut. Untung saja pesawat itu langsung ditangkap oleh Regan. Lee menjelaskan kepada anaknya Beau kalau dia tidak boleh membuat kebisingan. Beau yang masih berumur 4 tahun menerima isyarat ayahnya dengan respon yang datar. Terlihat juga Lee mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya. Dia juga menjelaskan kepada putrinya Regan yang mengalami tunarungu sejak lahir. Saat bersiap-siap untuk pulang, terlihat Beau memegang pesawat dengan baterai tersebut. Lee pun terkejut dan mengambil pesawat itu, lalu dengan hati-hati ia melepaskan baterainya. Saat berjalan pulang, Regan diam-diam memberikan pesawat yang baterainya telah dicabut itu kepada Beau. Namun tanpa sepengetahuan yang lainnya, Beau mengambil baterainya juga. Saat berjalan di sebuah jembatan, Beau yang berjalan di belakang keluarganya menghidupkan pesawat mainannya dengan baterai yang dibawanya. Saat dihidupkan, Lee terkejut dan berlari mengejar anak bungsunya. Namun naas, Beau tak sempat diselamatkan. Bunyi tersebut mendatangkan makhluk luar itu dan menangkap Beau hidup-hidup. Kemudian cerita berlanjut di hari ke-472. Setelah setahun kehilangan Beau, Lee masih terlihat belum bisa melupakan putra bungsunya tersebut. Evelyn juga terlihat sudah memasuki 9 bulan masa kehamilannya. Saat malam hari setelah selesai makan malam, Regan dan Marcus sedang bermain di atas ambal kain. Tanpa sengaja, Marcus menyenggol lampu yang menggunakan minyak. Hal itu memicu kebakaran kecil di ambal tersebut. Lee yang melihat dengan cepat langsung memadamkan api dengan kain. Hal itu membuat sedikit suara bising di rumah tersebut. Lee yang panik menyuruh anak-anaknya untuk tetap diam, dan selang beberapa menit terdengar suara bantingan yang cukup keras dari atas rumah mereka. Seluruh keluarga tetap terdiam dengan kecemasan yang mencekam, hingga keadaan menjadi aman kembali. Lee lanjut mengerjakan pembuatan implan koklea atau alat bantu dengar untuk Regan di ruang bawah rumahnya. Ruangan tersebut digunakan Lee untuk mengerjakan alat-alat yang bisa berguna ke depannya untuk mereka. Kemudian di keesokan harinya, tepatnya di hari ke-473, di pagi hari, terlihat Lee sedang menaburkan pasir di setiap jalan, agar mereka bisa berjalan tanpa menghasilkan suara. Sedangkan Evelyn sedang mengecek masa kehamilannya di ruang bawah rumahnya. Terlihat hari kelahirannya dalam waktu sekitar 2 minggu lagi. Lalu Regan terlihat berhati-hati saat memasuki rumah. Dia terlihat ingin memasuki ruang bawah tanah tempat ayahnya bekerja. Namun Lee yang melihat itu langsung menangkap Regan dan tidak mengizinkannya. Lee berusaha membuat Regan mengerti kalau dia tidak boleh memasuki tempat itu. Ia memberikan Regan implan koklea yang telah dibuatnya. Regan menolak dengan bahasa isyaratnya. Dia mengatakan kalau itu tidak akan berguna. Lee mengatakan, "Kita akan mencoba hingga berhasil." Dan ia memberikan alat itu ke tangan Regan. Saat sedang bekerja, Marcus diajak ayahnya untuk ikut mencari perbekalan. Namun Marcus takut dengan keadaan di luar. Walaupun telah dibujuk, Marcus tetap menolak. Hal itu membuat Regan mengajukan dirinya untuk menggantikan Marcus. Namun Lee menyuruh Regan untuk menjaga ibunya di rumah. Regan kembali kesal dan ia pun balik ke rumahnya. Saat di rumah, Regan terlihat sangat kesal dan sedih dengan ayahnya, hingga dia membuang alat pendengaran yang diberikan ayahnya tadi. Namun selang beberapa saat, dia kembali mengambil alat itu dan mencobanya. Dan ternyata alat itu bekerja. Regan pun dapat mendengar dengan alat buatan ayahnya tersebut. Regan pun terlihat senang dengan hal itu dan menahan ketawanya agar tidak menimbulkan suara. Kemudian Regan terlihat menyiapkan barang-barang ke dalam ranselnya. Ia pun pergi menuju ke tempat saat adiknya Beau ditangkap oleh makhluk luar tersebut. Di tempat lain, Lee mengajarkan Marcus untuk menangkap ikan di pinggir sungai. Namun Marcus terlihat takut dengan suara yang dihasilkan.
Lee mengatakan kalau suara kecil akan kalah dengan suara yang lebih keras yang terdapat di sungai tersebut. Lee juga mengajak Marcus ke tempat air terjun, di mana suara air yang lebih keras dapat membuat mereka lebih bebas bersuara. Evelyn yang berada di rumah sedang mencuci pakaian. Dia terlihat membawakan cuciannya dengan menaiki anak tangga, dan terlihat sebuah paku yang menjulur ke atas tanpa disadari Evelyn. Lalu saat pulang, Lee dan Marcus melewati sebuah rumah di dekat hutan, dan mereka melihat pria tua yang sedang berdiri melihat istrinya yang sudah tewas. Lee menyuruh pria tersebut untuk diam, namun pria tua tersebut terlihat pasrah dan sengaja berteriak agar ia dibunuh oleh monster itu. Lee dengan cepat membawa Marcus untuk bersembunyi, dan pria tua tersebut pun langsung diterkam oleh monster itu. Hari sudah menuju malam, terlihat Evelyn tiba-tiba mengeluarkan tanda kalau dia akan melahirkan. Ia pun segera turun ke bawah. Saat berada di anak tangga, Evelyn tanpa sengaja menginjak paku yang menjulur tadi. Evelyn yang kesakitan tanpa sengaja menjatuhkan bingkai foto yang dipegangnya hingga pecah, dan hal itu tentu saja membuat suara yang berbahaya. Evelyn pun langsung menghidupkan lampu tanda bahaya di area rumahnya. Saat hendak naik ke atas, Evelyn melihat monster itu sudah berada di lantai atas rumahnya. Dia pun tidak jadi naik. Dengan menahan rasa sakit, Evelyn mencari jam waker untuk menjebak monster itu. Dia menyetelnya untuk berbunyi, sedangkan ia sembunyi di tempat lainnya. Dan trik itu berhasil menipu si monster. Evelyn pun bergegas ingin keluar, namun di luar pintu terlihat monster lainnya. Lalu Lee dan Marcus yang hampir tiba di rumah melihat lampu tanda bahaya di rumahnya. Mereka pun bergegas, namun mereka juga melihat ada monster itu di depan rumahnya. Lee menyuruh Marcus untuk menghidupkan roket petasan agar memancing monster itu untuk pergi. Marcus yang takut mau tidak mau melakukannya demi ibunya. Ia pun berlari dengan jarak yang cukup jauh, dan ia pun segera menghidupkan kembang api tersebut. Evelyn yang sudah tidak tahan pun akhirnya menjerit saat ia hendak melahirkan. Untung saja ia menjerit sesaat setelah kembang api itu berbunyi kuat, yang otomatis membuat para monster berpaling arah ke arah kembang api yang dihidupkan Marcus. Dan suara kembang api itu juga membuat Regan terbangun dan segera bergegas ke rumahnya. Lee pun langsung masuk ke rumahnya, dan ia melihat istrinya bersama anaknya yang telah lahir. Saat menuju rumah, Marcus mendengar suara monster. Karena panik, Marcus pun berlari dan memasuki ladang jagung yang membuat suara-suara menjadi lebih terdengar, hingga dia terjatuh karena tertubruk mobil di depannya. Lee membawa istri dan anaknya yang saat itu menangis ke ruang bawah rahasianya sesaat sebelum monster itu menyerang mereka. Agar tidak bersuara, Lee membuatkan sebuah box untuk anaknya dengan pipa yang mengalirkan udara. Saat menuju rumah, Regan melihat sinar dari senter di ujung ladang jagung, dan tanpa disadarinya, monster itu berada di belakangnya. Namun alat bantu dengar yang dipakai Regan ternyata membuat umpan balik bernada tinggi. Hal itu membuat monster tersebut tidak tahan dan berlari pergi. Regan pun menuju ke tempat Marcus terjatuh tadi. Kemudian Evelyn menyuruh Lee untuk mencari anak-anaknya yang telah menunggu di luar, dan Lee pun keluar tanpa menyadari pipa air di rumahnya telah rusak dan air memasuki ruang kedap di bawah tersebut. Di bawah, air telah penuh menggenangi tempat itu. Evelyn yang terbangun berusaha mengambil anaknya dari dalam box, namun monster itu pun berada di tempat itu. Perlahan Evelyn mengangkat anaknya dan membawanya ke belakang air yang berjatuhan agar tak terdeteksi oleh monster itu. Di atas silo, Regan dan Marcus sedang menghidupkan api agar orang tuanya tahu keberadaan mereka. Namun minyak mereka untuk menghidupkan api telah habis. Regan pun mengajak Marcus untuk pergi. Namun tiba-tiba, bagian pintu atas silo itu terbuka dan membuat Marcus masuk ke dalam dan terjebak dengan butiran jagung yang dapat menenggelamkannya. Suara terbukanya pintu silo tersebut membuat monster yang di rumah bersama Evelyn langsung mengejar arah suara pintu silo tadi. Lee pun mendengar suara itu, dan dia melihat beberapa monster berlari ke arah silo. Lee pun bergegas ke arah silo itu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Regan pun masuk ke dalam dan menolong adiknya yang akan tenggelam. Setelah itu, tiba-tiba monster tersebut masuk ke dalam juga. Untung saja alat bantu dengar itu lagi-lagi membuat monster tidak tahan dan pergi dengan merusakkan silo hingga terbuka. Regan dan Marcus pun keluar dan berjumpa dengan ayah mereka. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Monster tersebut masih terdengar berada di sekitar mereka. Lee menyuruh Regan dan Marcus bersembunyi di mobil yang tak terpakai di tempat itu. Lee pun mengambil kampak dan berjaga-jaga, namun monster tersebut siap menyerang dari atas. Lee pun berusaha melawan, namun Lee tidak sekuat monster itu. Ia pun tercampak. Marcus yang melihat itu berteriak memanggil ayahnya. Regan langsung menundukkan adiknya itu. Saat monster mendekat, nada suara di alat pendengaran Regan pun naik. Karena tidak tahan, ia pun mematikannya. Dan monster itu pun mendekati mobil yang mereka tempati dan mengguncangnya. Lee yang melihat hal itu menjatuhkan kampaknya dan membuat sedikit suara jatuh. Monster itu pun mencari sumber suaranya.
Lee melihat Regan dan ia mengatakan dengan bahasa isyarat kalau dia menyayangi Regan selamanya. Lee pun berteriak untuk menolong anaknya dan mengorbankan dirinya diterkam oleh sang monster. Saat monster berpindah, Marcus langsung menyalakan mobil dan pergi dari tempat itu bersama kakaknya menuju ke rumah. Setelah bertemu ibu mereka yang telah memperhatikan semuanya dari CCTV mereka, Evelyn dan kedua anaknya pun masuk ke rumah dan ke ruangan bawah yang sebelumnya tidak pernah Regan masuki. Regan melihat seisi tempat itu. Dia pun melihat ayahnya yang membuatkannya alat bantu dengar yang bagus. Ia pun bersedih atas kepergian ayahnya. Namun tiba-tiba salah satu monster tersebut masuk ke ruangan itu mengincar mereka. Evelyn mempersiapkan senapan ke arah monster itu. Regan melihat salah satu catatan ayahnya yang membahas kelemahan monster itu. Dan Regan langsung teringat dengan alat pendengaran yang dipakainya. Ia pun menyalakan prosesor implan koklea dan menciptakan suara umpan balik. Dan monster itu pun tidak tahan. Regan kemudian menguatkan umpan balik itu ke mikrofon yang dilihatnya. Dan monster itu pun kewalahan dan terjatuh. Namun setelah Regan melepaskan bunyi itu, monster tersebut pun bangun kembali dan hendak menyerang mereka. Evelyn langsung menembaknya tanpa berpikir panjang lagi. Dan monster itu pun tewas. Namun suara-suara yang terjadi di ruangan itu memicu monster-monster lainnya berdatangan ke rumah mereka. Regan pun bersiap dengan menyalakan speaker dan Evelyn siap dengan mengokang senapannya. Dan cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi cerita dari film A Quiet Place yang pertama. Jangan lupa saksikan film A Quiet Place Part 2 pada 20 Maret 2020 dan kemungkinan di Indonesia akan lebih awal ditayangkan. Dan saksikan juga video trailer breakdown kita sebelumnya mengenai film part keduanya. Kalau kamu punya kritikan dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bantu like videonya, subscribe channel ini, catat jadwal filmnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.